Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Sanjaya Art Official. Video kali ini saya akan membahas psikotes PT Kalber Pharma ya. Jadi di psikotes ini ada dua tahap, yaitu tahap 1 dan 2. Setelah itu tahap 3 dan 4 yaitu wawancara. Terus tahap 5 yaitu MCU. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Di sini tahap 1 psikotes pertama yaitu SKA atau lebih ke penelitian. Oke, kita langsung saja menuju ke contoh soalnya. Jadi ini adalah contohnya ya teman-teman ya. Di sini kata santai dan santai. Ini dua kata yang sama tapi berbeda dengan hurufnya ya teman-teman ya. Di sini belakangnya I, di sini belakangnya Y. Oke, udah paham? Jadi kalau ada dua kata yang berbeda hurufnya, nanti dijawab X. Oke. Setelah itu di bawahnya Maret. Ini kan sama ya teman-teman ya. Nggak ada yang beda hurufnya. Jadi di sini dijawab O. Sampai sini paham teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Nomor 3. Di sini selamat. Tidak ada kata yang atau huruf yang berbeda. Jadi di sini jawabannya O. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Nah, di sini butuh ketelitian, kefokusan ya teman-teman, dan kecepatan. Soalnya waktunya juga terbatas. Di sini ada yang berbeda ya teman-teman. Di sini belakangnya 7, di sini belakangnya 1. Jadi ini berbeda ya teman-teman. Dijawabnya X. Oke, kita lanjut. Di sini sama ya teman-teman. Di sini 8-nya ada 5. Di sini juga 5. Jadi di sini jawabannya O. Oke. Kita lanjut. Nomor 6, harapan, sarapan. Nah, di sini sama-sama harapan ya, dari tengah ke belakang. Jadi di sini harus membutuhkan kefokusan dan ketelitian. Jadi ini berbeda ya teman-teman. Jadi jawabannya X. Oke, kita lanjut. 15 Maret. Ini sama, jadi jawabannya O. Oke, jadi gitu contoh soal dari SKA ya. Di sini membutuhkan ketelitian, kefokusan dan kecepatan teman-teman, karena waktunya juga terjangkau. Oke, kita lanjut ke psikotes yang kedua yaitu matematika soal cerita ya. Di sini soalnya cerita, cukup mudah bagi saya teman-teman. Oke, di sini langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal nomor 1. Mobil box berangkat dari toko A jam 14.30. Tetapi mobil box harus sampai di toko B jam 16.30. Berapa lama mobil box harus sampai di toko B? Di sini cuma menambahkan saja ya teman-teman. 14.30 harus 16.30, berarti berapa jam gitu ya. Atau dikurangin 16.30 dikurangin 14.30. Jadi sama-sama jawabannya ya teman-teman. Di sini kita kurangin aja. 16.30 dikurangin 14.30. Jadi jawabannya 2 jam. Oke. Ini cukup mudah sekali ya teman-teman ya. Nomor 2. Dimas berangkat sekolah jam 05.45. Jika perjalanan Dimas ke sekolah 1 jam 15 menit, maka Dimas akan sampai ke sekolah jam berapa? Di sini tinggal kita jumlahkan saja ya teman-teman ya. 05.45 ditambah 1 jam 15 menit. Oke, di sini jadi jawabannya 07.00 atau jam 7 pas. Oke, kita lanjut contoh soal nomor 3. 1 bungkus extra joss diseduh dengan 0,5 ml air. Jika ada 10 buah extra joss, berapa air yang dibutuhkan? Oke, jadi di sini satu bungkus 0,5 ml. Kalau 2 bungkus sama dengan 1 ml teman-teman, 1 ml. Kalau 3 bungkus 1,5 mili. Jadi jawabannya
10 dikali 0,5. Jadi jawabannya di sini 5 mili teman-teman. Udah paham sampai sini? Saya ulangi lagi. 1 bungkus estrajos itu kan 0,5. Kalau 2 bungkus sama dengan 1 mili. Kalau 3 bungkus 1,5 mili. Kalau 4 bungkus 2 mili. Kalau 5 bungkus 2,5 mili. Kalau 6 bungkus 3 mili. Kalau 7 bungkus 3,5 mili. Kalau 8 bungkus 4 mili. Kalau 9 bungkus 4, mili. Kalau 10 bungkus 5 mili. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya, harus kita pahami. Ini butuh kefokusan ya teman-teman. Makanya itu teman-teman harus semangat belajar agar nilai dari psikotesnya berhasil. Oke, kita lanjut. Tes kedua yaitu tes ketiga yaitu gambar pohon dan gambar orang. Oke, di sini ya gambar pohon. Pohon yang tidak boleh digambar meliputi pohon kelapa, bambu, pisang, tebu, cemara, palem, dan semak-semak atau rerumputan. Oke, jadi ketika kalian menggambar pohon, mohon maaf ya, harus lengkap dari akar, batang yang besar, ranting, daun-daun, dan buah-buahannya. Jadi harus lengkap ya teman-teman ya. Oke, lanjut gambar orang. Gambar yang tidak boleh yaitu gambar anime, kartun, atau dalam bentuk sketsa. Jadi dalam menggambar orang itu harus lengkap dari kepala, kuping, mata, hidung, mulut, tangan, jari, kaki, dan lain-lain. Harus lengkap ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Setelah 4 ini sudah dites di tahap awal, nanti HRD akan menyampaikan siapa saja yang lolos ke tahap kedua. Ya. Di sini di tahap pertama yang harus teman-teman fokuskan yaitu tes yang kedua, ke-1 dan kedua, SKA dan matematika. Karena nanti nilainya ada di situ ya, yang menentukan kita lolos ke tahap 2 atau tidak. Oke. Untuk yang tahap 2 yaitu TU5, Krepin, dan Wardek. Ini cukup mudah teman-teman. Kalau kalian sudah lolos dari tahap 1 ke tahap 2, itu kesananya bakal mudah. TU5 cukup mudah ya teman-teman ya. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan tes ini, jadi nggak usah saya jelaskan ya teman-teman. Atau jika kalian ingin saya jelaskan, nanti tulis saja di kolom komentar. Oke, setelah kalian lolos dari tahap 2 ke tahap 3 yaitu wawancara HRD. Di sini yang ditanyakan itu cukup mudah, aktivitas sehari-hari ya. Terus kalau lolos nanti wawancara user. Di wawancara user juga sama, cuma ada tambahan pengalaman dan motivasi. Pertanyaannya kayak gitu teman-teman. Yang tahap 5 yaitu MCU, Medical Check Up. Oke, jadi gitu psikotes PT Kalbe Farma. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau ikut seleksi silakan, semoga ini semuanya bisa bermanfaat bagi teman-teman dan semoga teman-teman bisa lolos sampai training di PT Kalbe Farma ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.